Penyaluran bantuan sosial yaitu PKH maupun program sembako hari ini tetap akan dilanjutkan start mulai pukul 8 pagi dan jumlah bantuan terbesar hingga mencapai 2,7 juta lebih 2,7 juta plus. Dan permasalahan yang terjadi yaitu masih banyaknya balita atau kategori balita yang bantuannya zonk. Apakah balita yang zonk ini akan ada harapan cair kembali atau dibukanya kembali termin susulan agar balita yang masih zonk ini tetap dicairkan secara susulan? Oke, Anda harus simak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah support perkembangan channel Inspirasi Oktara, terutama bagi Anda yang telah subscribe channel Inspirasi Oktara. Jangan lupa untuk bagikan channel ini kepada siapapun agar kedepannya channel Inspirasi Oktara semakin luas lagi dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Hari ini alhamdulillah penyaluran bantuan PKH maupun program sembako ini tetap dilaksanakan, tetap dilanjutkan karena di kabupaten tempat saya bertugas besok adalah hari terakhir untuk penyaluran PKH maupun program sembako. Nah, hari ini ada 3 kecamatan yang akan menyalurkan bantuan PKH maupun program sembako dan dimulai pukul 8 pagi hingga selesai tentunya. 3 kecamatan tersebut yaitu ada kecamatan dari selatan ya, ada Kecamatan Singojuru, lalu ada Kecamatan Kalipuro, dan berakhir di wilayah utara yaitu ada Kecamatan Wongsorejo. 3 kecamatan ini akan serentak menyalurkan di hari ini, jadi masing-masing desa ataupun kelurahan di tiap-tiap desa tersebut ini akan menyalurkan serentak dan dilaksanakan di masing-masing titik, baik itu di balai desa ataupun balai kelurahan. Dan tentunya PT Pos Indonesia sudah ready tentunya mulai hari pertama penyaluran di Kabupaten Banyuwangi, dan hari ini insya Allah kita doakan semoga penyaluran yang terjadi di 3 kecamatan ini, Kecamatan Singojuru, Kalipuro, dan juga Kecamatan Wongsorejo bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semoga semuanya diberikan kelancaran. Nah, alhamdulillah sesuai dengan SP2D yang saya cek di daerah KPM dampingan saya mendampingi 2 wilayah ya, yaitu 1 desa dan 1 kelurahan. Nah, untuk kelurahan yang saya dampingi ternyata bantuan terbesar ini luar biasa ya. Jika misalkan di desa yang saya dampingi bantuan terbesar yang diterima oleh KPM adalah sekitar 2,3 juta, untuk kelurahan yang saya dampingi ini bantuannya hingga mencapai 2,7 juta plus. Nah, tentunya 2,7 juta ini adalah bantuan akumulasi dari PKH ditambah dengan bantuan sembako. Nah, untuk penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini penyalurannya adalah 3 bulan sekali, sehingga jumlahnya tentu lebih banyak daripada KPM yang disalurkan 2 bulan sekali melalui KKS. Nah, untuk PT Pos Indonesia sendiri di hari ini, untuk penyaluran sembakonya sebesar Rp600.000 untuk alokasi 3 bulan, dan untuk penyaluran PKH-nya juga sama, yaitu alokasi 3 bulan. Nah, perlu Anda ketahui bahwa untuk penyaluran kali ini, setiap KPM tentu jumlahnya tetap ya berbeda-beda, dan ini tentunya harus disyukuri. Bagi Anda, siapapun yang tentunya masuk ke dalam data bayar yang menerima undangan, berapapun jumlah nominalnya, apapun yang cair, mungkin hanya PKH saja, mungkin hanya sembako saja, Anda wajib bersyukur karena untuk data saat ini, ya ini saya bisa katakan masih belum rapi, sehingga bagi nama-nama yang menerima undangan di hari ini termasuk KPM yang beruntung. Ya, itu saja sudah sangat luar biasa, Anda masih dipilih dan Anda mendapatkan undangan dari PT Pos Indonesia. Banyak sekali KPM yang tidak dapat undangan karena sudah dinyatakan tidak layak di dalam DTKS. Entah itu yang penghasilannya di atas UMP, ada yang tidak layakkan oleh daerah, dan yang lain sebagainya. Yang jelas bagi Anda yang gagal cair, yang tidak cair, dan status di 6NG-nya sudah jelas melalui operator DTKS sudah Anda cek, maka ketika Anda ingin mendapatkan kembali atau masuk kembali ke dalam DTKS, datanya ingin valid kembali, ingin dapat bantuan sosial lagi, silakan Anda langsung datang ke operator DTKS yang ada di desa ataupun kelurahan. Ingat, saran saya tidak menyarankan Anda daftar secara online, ya, karena meskipun Anda bisa Anda lancar menggunakan aplikasi, tapi silakan Anda langsung datang di desa ataupun kelurahan untuk mendaftarkan diri akan masuk di TKS. Pertama, karena ketika Anda daftar secara offline datang ke desa ataupun kelurahan, data Anda akan segera diproses. Jika Anda dinilai layak, maka pihak desa ataupun kelurahan langsung melakukan survei. Tapi kalau tidak layak, maka data usulan Anda ketika Anda melakukan pendaftaran secara online
maka data Anda akan diabaikan dan tidak akan diverifikasi. Jadi seperti itu. Dan yang kedua alasannya, ya kita sebagai makhluk sosial kita harus menjaga unggah-ungguh, artinya sopan santun dan ya kita harus memperlakukan manusia sebagaimana mestinya. Ketika kita menjadi warga negara ya kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Ketika mendaftar silakan Anda datang ke menemui RT, RW, lalu kepala desa dan lain sebagainya sehingga hubungan sosial antar masyarakat ini bisa terjadi dengan baik ya. Jangan sampai hanya cut dan mengkat semuanya mendaftar secara online tanpa mempedulikan para petugas yang ada di tempat tinggal Anda masing-masing. Jadi seperti itu. Oke. Permasalahan di pencairan kali ini adalah banyaknya balita yang masih zonk alias belum cair. Apakah ini nantinya balita akan kembali cair melalui SP2D susulan ataukah pencairan susulan melalui PT Pos Indonesia? Oke, sesuai dengan pengalaman sebelumnya bahwa untuk bantuan kategori atau komponen yang belum cair atau zonk, ini tidak akan ada susulan kembali karena mengingat apa yang sudah masuk di kesempatan kali ini untuk penyaluran di hari tersebut, maka ini adalah hasil dari pemeriksaan betul-betul, baik itu cek rekening maupun cek kelayakan komponen dan cek kelayakan kategori yang dimiliki oleh KPM. Sehingga untuk penyaluran di hari berjalan ini adalah pencairan final ya melalui PT Pos Indonesia. Nah, saran saya bagi Anda yang mungkin bantuannya belum sesuai, baik itu balita yang belum masuk, lalu anak sekolah yang belum masuk, maka Anda setelah pencairan ini ketika bantuannya belum sesuai, silakan Anda mengurus mandiri masing-masing. Untuk balita yang belum masuk, ya ingat tapi balita anak yang kedua. Jika balita anak ketiga tentu jangan berharap. Untuk balita yang belum masuk bantuannya atau tidak cair, silakan Anda setelah pencairan update data kakaknya di kependudukan dan catatan sipil. Silakan linkkan antara Dukcapil dengan yang ada di DTKS Kementerian Sosial. Bagi anak sekolah yang bantuannya tidak cair, silakan Anda kembali berkomunikasi dengan operator DTKS ataupun operator emisnya untuk melakukan updating data. Sehingga akan link ya antara Dapodik atau emis dengan DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia. Harapannya ke depan untuk tahun 2024, maka semua sistem data ini sudah sesuai. Kita tahu bahwa seperti yang saya informasikan saat ini, di akhir bulan November yang lalu, ini ada musyawarah desa ataupun musyawarah kelurahan besar-besaran untuk updating data kemiskinan, updating DTKS. Silakan Anda cek ya di wilayah masing-masing. Nah, updating data yang dilakukan oleh masing-masing wilayah ini yang akhirnya dari kecamatan diunggah ke dinas sosial dan dari dinas sosial ke provinsi hingga sampai ke pusat, maka untuk musyawarah desa atau musdes muskel yang dilakukan di akhir tahun 2023 ini adalah dalam rangka untuk mendukung di tahun 2024 supaya data kemiskinan ini, data DTKS ini sudah sesuai. Sehingga harapan kita jika di tahun ini, akhir tahun penyaluran ini masih belum lancar, di tahun 2023 semoga semuanya lancar dan semuanya sudah sesuai. Mungkin itu saja ya informasi yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan Anda bertanya di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Yang jelas untuk masalah yang belum cair mohon bersabar dan yang cair disyukuri alhamdulillah berapapun jumlah nominalnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.